Setiap kali kita melihat keadaan yang semakin memburuk, orang cenderung berkata bahwa tidak akan ada perbaikan dalam sekejap. Tiap kali kita melihat keadaan kita yang tidak bertambah baik, orang cenderung akan skeptik dan berkata tidak mungkin ada perbaikan yang seketika. Tapi saya mau ingatkan saudara akan sebuah cerita di Alkitab. Kota Samaria sudah dikepung oleh musuh begitu rapat, dan bahkan mereka sudah hampir-hampir mati kelaparan. Pada waktu itu kotoran merpati pun laku dijual dan orang memakannya, bahkan sampai orang membunuh akan bayinya sendiri, dan kemudian dimakan, orang sampai kanibal. Rajanya sudah tidak sanggup dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengoyakkan jubahnya dan dia berteriak-teriak dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu kemudian hamba Tuhan berkata, besok keadaan akan berubah. Dia berkata besok semuanya akan selesai. Besok keadaan akan berubah. Anda baca di Alkitab, panglima tentaranya dengan sinis berkata, kalaupun Tuhan membuka tingkap langit tidak akan bakal terjadi. Dia menghitung dengan kalkulasi manusianya. Dia bukan orang yang tidak berpengalaman. Dia orang yang sangat berpengalaman. Dia orang yang cerdas. Dia orang yang tahu tentang banyak hal. Sebab dia seorang jenderal dan dia seorang panglima perang. Tapi itulah yang menjadi masalahnya. Seringkali kekuatan seseorang justru itulah kelemahannya. Ketika dia menghitung begitu akurat di banyak hal. Ketika dia memenangkan begitu banyak pertempuran. Ketika dia merasa dia punya begitu banyak pengertian dan pengalaman. Waktu dia mendengar firman yang berkata, dalam satu hari semuanya akan berubah. Justru orang yang paling ngerti banyak inilah yang berkata itu tidak akan pernah terjadi. Dan Nabi berkata, besok kamu akan melihat dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan ambil bagian, engkau tidak akan menikmatinya. Engkau hanya bisa menyaksikan, tapi engkau tidak akan pernah bisa menikmatinya. Anda tahu akan ceritanya? Beberapa orang yang sakit kusta, dalam keadaan sudah begitu desperate, terjepit oleh keadaan. Mereka berkata, kita di sini mati, masuk kota kita dimatikan juga. Ke depan ada musuh, ya kalau kita dimatikan ya mati. Kalau mereka berbaik dengan kita, ya kita akan terima kemurahan. Hanya dengan dasar itulah, mereka memberanikan diri jalan ke perkemahan musuh. Ajaib sekali, Tuhan juga rupanya pinter buat desas-desus, saudara. Jadi kalau ada anak Tuhan hobinya desas-desus, mungkin, saudara, mungkin dari Tuhan, mungkin, saudara. Menurut saya 99,9999999 bukan dari Tuhan, saudara. Tapi Tuhan itu pernah buat desas-desus, orang-orang itu mendengar kabar orang Israel ditolong oleh pasukan lain, mereka kabur meninggalkan kemahnya terserak-serak dan dibiarkan dalam keadaan tidak terjaga dan tidak terurus. Orang-orang yang sakit kusta inilah yang menjarah pertama. Penjarah-penjarah pertama adalah orang-orang yang sudah nekat dan berkata, aku tidak punya pilihan lain kecuali aku maju terus ke depan. Kalau Anda masih punya banyak pilihan, mungkin Anda belakangan menjarahnya, saudara. Sisa dari orang-orang nekat. Tuhan butuh orang-orang beriman yang berkata, aku toh tidak punya pilihan lain. Aku akan bergerak, aku akan dapatkan apa yang menjadi bagianku. Amen. So apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itulah mereka melihat dan mereka makan dengan puas. Mereka berkata, jangan beginilah, nanti kita dikutuki orang dan Tuhan marah dengan kita. Mereka memberitahukan kepada orang di kota itu bahwa mereka melihat musuh sudah kabur. Pada waktu dicek dan ternyata benar, rakyat itu bergerak keluar.
Panglima ini juga bergerak keluar, tapi di depan pintu gerbang. Karena massa sudah kelaparan, mereka tidak peduli, mereka terjang siapapun di depan mereka. Alkitab berkata orang yang tidak percaya ini, dia lihat keadaan, dia lihat jarahan, dia lihat kelimpahan, dia lihat semuanya, terus kemudian diinjak-injak rakyatnya sendiri sampai mati. Dan benar perkataan Nabi, kamu akan melihatnya tapi kamu tidak menikmatinya. Saya hanya mau berkata buat saudara, jangan pernah hilang harapan bahwa dalam sekejap bangsa ini bisa dipulihkan Tuhan dan Dia sanggup membalikkan keadaan kita. Amen, saudara. Tidak pakai instrumen manusia sebagai penentu, karena semuanya diatur oleh Tuhan. Manusia ada bagian-bagian yang harus dikerjakannya, tapi saya percaya semuanya merupakan bagian dari grand design Tuhan yang sangat ajaib buat bangsa dan negara kita. Maka saya berkata hal yang sama berlaku dalam kehidupan Anda dan saya. Mujizat sudah ada dalam kehidupan kita. Ingat, kita diciptakan Tuhan dari debu tanah. Dari tanah ini akan tumbuh semua buah yang ada bijinya, sehingga membuat kita tidak akan pernah kekurangan yang baik. Kalau Anda lihat di Taman Eden, tanah itu menghasilkan emas, dan firman berkata emas dan batu permata dan emas di tempat itu baik. Maka semua yang kita butuhkan untuk makan kita dan kemuliaan dan kelimpahan yang Tuhan janjikan sudah ada di dalam kita. Tinggal kita katakan, biarkan engkau tumbuhkan apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupku. Dan saya percaya Anda dan saya akan menikmati segala yang Tuhan janjikan. Orang berkata, lu mimpi ya dalam sekejap mana mungkin terjadi. Mari kita berkata, Tuhan mengerjakannya dalam sekejap. Amen. Dia mengerjakannya dalam sekejap. Kalau itu sebuah proses panjang, namanya bukan mujizat. Tapi kalau berlaku sesaat yang orang berkata tidak mungkin, disitulah kita memberi ruang yang lebar buat Tuhan menunjukkan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan kita. Hari pertama, saya sampaikan kepada saudara, kita memasuki suatu timetable Tuhan, jadwal Tuhan, destiny kita yang sangat luar biasa. Saya ingatkan bahwa Tuhan mau membalikkan keadaan. Saya harap Anda masih ingat di Januari Tuhan bicara dengan saya, bangun pasukan, dan dalam waktu 3 bulan harus terbentuk. Dan pada waktu itu sebenarnya Tuhan berkata pada saya begini, karena tanggal 19 Maret nanti Morris Sirlo akan khotbah di gereja kami. Tuhan berkata sebelum tanggal 19 Maret harus sudah siap. Saya tidak tahu bahwa Tuhan pakai lebih cepat dari tanggal itu rupanya. Dan saya berkata, Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa bangun pasukan? Bagaimana mungkin? Saya bergaul banyak dengan teman-teman Mahanaim. Ini tentara-tentara Tuhan sejatilah. Kalau tempat saya itu pinter berbaris, saudara. Mungkin kayak Swiss Army-nya Vatikan. Gayanya banyak, tapi sebetulnya kita nggak pernah nembak siapa-siapa, saudara. Jadi kalau mereka ini pasukan hebat benar, ya. Kemarin agak lain, pasukan Cinderella yang muncul kemarin itu luar biasa, pink dengan semua. Saya pikir bukan Mahanaim, mungkin penyusup dari tempat lain. Bagaimana Mahanaim bisa tahu soal pink dan dengan gaya seperti Cinderella? Well, anyway, itu mungkin pasukan terbaru mereka yang paling canggih yang mereka simpan selama ini, saudara. Leo pun kaget kan melihat pasukan Cinderella bisa muncul dari Mahanaim. Saya ingat cerita The Beauty and the Beast, saudara. Itu lain lagi ceritanya. Well, anyway. Ya, saya ingat itu karena saya begini-begini pernah nonton di Broadway, saudara. Ya. Beauty and the Beast saya nonton di Broadway di New York, saudara. Pendeta boleh, saudara, nonton di Broadway, nggak masalah. Kenapa? Nggak usah. Nggak dosa. Iya, nggak dosa kok. Malah penuh dengan berkat, percayalah, saudara. Karena Anda mesti bayar mahal untuk Anda bisa nonton ke situ. Well, anyway, saya tidak dibayar sendiri. Ada teman saya, hamba Tuhan, anaknya main di situ. Jadi, cangkir. Jadi cangkir di acara The Beauty and the Beast. Dan dia bangga, dia berkata, kamu mesti nonton anak saya main. Oke, tiketnya dong. Saya kasih tiket. Lalu saya masuk di Broadway. Saya nonton cangkir berbicara. Itulah anaknya dia, saudara. Dia bangga sekali saya bisa nonton, saya juga bahagia sekali bisa nonton di Broadway, saudara.
Well, anyway. Tapi saya berkata begini, Tuhan, saya berkata kalau saya lihat orang-orang ini, teman-teman ini jadi pasukan Tuhan, wah, saya bilang, ajaib lah, saya berkata. Apa yang bisa saya buat dalam 3 bulan, dari pasukan bodrek menjadi pasukan beneran? Saya berkata, dari mana bisa? Tuhan berkata, aku tahu nak, tidak akan pernah bisa. Tapi sebenarnya Tuhan berkata, tapi itu pasukan akan cukup punya kekuatan untuk membalikkan keadaan. Dan selama 2 bulan lebih ini, Tuhan tempa kami dengan cara Tuhan. Saya kagum dengan Tuhan sih. Pada akhirnya hampir 7.000 orang yang ditrain Tuhan setiap minggu. Dan saya melihat dengan antusias, dengan spirit yang kuat sekali mereka buat itu. Sampai kemudian Tuhan berkata, ini waktunya. Balikkan keadaan. Dan kemarin saya berkata bahwa kita mengacu pada apa yang terjadi dalam kitab Esther, di mana Haman membuang undi, dia tanya dengan setan kapan yang terbaik buat dia untuk dia bisa melakukan pemusnahan terhadap orang-orang Yahudi. Dan kemudian dari undian itu jatuh pada bulan Adar. Dan ditentukan tanggal 13, dan akhirnya kita melihat bahwa tanggal 13 dan 14, bulan Adar itu bukan orang Yahudi yang dibantai. Kita melihat dari kitab Esther, Tuhan membalikkan keadaan. Orang Yahudi mengalahkan lawan-lawan mereka. Sehingga tanggal 15 bulan Adar, mereka jadikan sebagai hari raya Purim, hari raya perayaan syukur, karena Tuhan menyelamatkan mereka, dan Tuhan membalikkan keadaan mereka. Yang menarik ketika Tuhan berkata, tanggal 7 dan 8 Maret, lusa ini kita akan mulai, dan dibuat di Semarang. Sebab tidak ada tempat yang kita punya yang dengan gampang kita pakai. Saya diberkati Tuhan, jadi saya didatangin banyak orang terus saudara. Kalau Anda mau begitu, bangunlah 12-15 ribu dan orang akan datang kepada saudara. Kalau pas butuh acara seperti ini. Well, lalu kemudian Tuhan berkata tanggal 7 dan 8 Maret kamu buat itu. Dan balikkan keadaan dalam dunia roh, buat peperangan. Saudara sekalian, apa yang terjadi pada waktu kami lakukan itu, saya berkata Tuhan, kami kerjakan apapun yang Tuhan perintahkan. Kami siapkan semuanya. Ajaib sekali ternyata saudara. Peristiwa di kitab Esther itu terjadi tahun 473 sebelum Masehi. Berarti hampir 2.500 tahun yang lalu. Dan kalau dikonversikan kepada penanggalan Masehi, didapati bahwa tanggal 13 dan 14 bulan Adar tahun 473 sebelum Masehi adalah tanggal 7 dan 8 Maret tahun 473 sebelum Masehi. Peristiwa yang terjadi di kitab Esther hampir 2.500 tahun yang lalu. Minggu ini, di tanggal yang sama, Tuhan perintahkan kita buat sesuatu untuk membalikkan keadaan. Semua yang kita kerjakan sampai dengan hari ini sudah mencapai titik klimaksnya. Sesuatu yang ajaib akan Tuhan buat. Saya sungguh percaya Tuhan akan berikan kita kemenangan yang luar biasa. Keadaan akan dibalik Tuhan luar biasa. Kita menjarah dengan apa yang Tuhan akan berikan buat kita. Dan saya sampaikan kepada saudara, kami akan ada 3 session. Saya tahu tidak semua Anda bisa ke Semarang. Tapi saya mau sampaikan kalau Anda memang tidak disuruh Tuhan dan Anda harus di Jakarta, Anda banyak berdoa, datang ke Tuhan. Kalau Anda diperintahkan ke Semarang, please come. Tapi ini saya mau katakan tanggal 7, jam 5 sore kita akan buat session pertama. Dan Tuhan berkata hari itu ada begitu banyak kunci akan dibagikan. Saya mengajar minimal ada 7 kunci. Yang 6 akan dibagikan kepada anak-anak Tuhan. Itu pun terbagi-bagi lagi sebetulnya. Kunci yang ke-7 tidak akan dibagikan. Karena kalau itu dibuka, yang keluar kalajengking dan setan, saudara. Itu harus ditutup baik-baik sebenarnya. Nanti akan ada tarian profetis. Saya harap yang ke-7 jangan dibuka. Mahanaim akan buat peperangan rohani. Yang ke-7 please jangan didobrak. Keluarnya kalajengking itu. Itu dijaga baik-baik. Ya Pak Steve, jaga baik-baik yang ke-7. Jangan dibuka. Nanti iblis berkata, yes, gua keluar. Kayak Aladin aja keluar jinnya begitu. Mengerikan sekali. Tapi Tuhan berkata yang 6 akan dibagi dan ada banyak hal lagi. Anda bisa dapatkan kasetnya di depan lah kalau Anda mau 7 kunci yang saya ajarkan itu. Tapi kemudian Tuhan berkata, hari yang kedua tanggal 8 pagi kita akan buat peperangan rohani. Jadi ini merupakan 2 hari yang menurut saya sebuah divine appointment, penetapan Tuhan
Bahkan tanggalnya pun bisa begitu akurat. Saya kagum dengan cara Tuhan. Dia hitung semuanya dan dia buat sesuatu dengan akurasi yang luar biasa. Tanggal 8 pagi kita akan buat peperangan rohani. Dan saya percaya apa yang sudah dibangun Tuhan selama sekian bulan terakhir, itu akan melahirkan sesuatu yang dahsyat sekali. Aneh sekali bahwa ini mewabah di beberapa kota, orang-orang menyiapkan pasukan doanya. Dan saya kagum karena selama ini saya mengerti sebagai hamba Tuhan, orang Kristen kalau diajak seminar doa, ngantuk dan tidak banyak yang datang, saudara. Kalau kesembuhan, banyak sekali. Seminar tentang berkat berkelimpahan, begitu seminar selesai dijamin income Anda naik 1 juta kali, pasti penuh sesak, saudara. Walaupun orang tahu ini bohong lah, tapi ya orang suka dibohongi demi harapan akan diberkati. Begitu diajak doa, apalagi temanya doa puasa, oh my goodness. Banyak anak buat doa puasa Daniel. Terus tanya begini, kalau kaldu boleh enggak? Kalau ikan goreng boleh tidak? Kan Yesus makan ikan goreng. Saya ajari Anda kalau mau makan gini, saudara. Ambil sate kambing atau sate babi, Anda hisap-hisap. Terus makan nasi, cuma kaldunya katanya begitu. Alias tidak usah puasa sekalian. Kalau semua ditawar, Pak puasa itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 lebih 5 menit pagi hari puasa. Ditawar terus kerjaannya. Kalau memang tidak rela, saudara, ingin makan, makanlah. Tuhan juga tidak keberatan kok. Tapi kalau ada orang-orang dipanggil seperti Daniel, mengawal pesan Tuhan dan mandat Tuhan selama 21 hari, saya hargai, saudara. Pak Kenny ini berjuang luar biasa selama 21 hari. Beberapa kali kami makan dengan dia makan nasi goreng, aduh saya nggak tega bener, saudara. Itu nasi dikasih minyak zaitun, kasih aneka tumbuh-tumbuhan, digoreng, begitu dia makan, dia minum segelas, dia makan, dia minum segelas. Saya bilang dengan dia, cashew merah ini enak sekali. Saya ngomong banyak hal, dia bertahan. Dia bertahan. Hari berikutnya kami terbang ke Medan sama-sama. Saya seminar doa sehari dengan para pendeta dan jaringan doa Sumatera. Dan kemudian saya khotbah di sana di Medan. Selesai saya diajak ke ruang dari Pak Wakari, Gembala Sidang GPDI yang gedungnya kami pakai untuk acara. Dan lagi ngobrol, dia lihat sesuatu, dia pegang, beliau pegang, dia makan, kaget, resoles sudah masuk, saudara. Dan dalamnya penuh dengan banyak hal. Tapi saya ampuni, saya berkata, enggak apa-apa, itu kan khilaf, katanya begitu. Nah kalau sudah khilaf kan enggak ada dosanya ya, saudara ya. Kalau nekat yang tidak boleh. So, dia tidak menebus dosanya, jadi dia genapin 20 hari. Besok selesai ya, besok selesai. Dan saya tahu beberapa teman Mahanaim sudah berkata, sampai Semarang gua cari sate babi katanya. Oke, akan terjadi banyak balas dendam hari-hari ini. Saya pikir kalau di pasar binatang-binatang tidak banyak dijumpai, oleh karena mereka sedang membuat mogok makan dan mogok disembelih karena banyak orang akan balas dendam dengan mereka. Dan mereka lagi bertanya, apa salah beta sehingga aku dikejar-kejar. So saya berharap, saya percaya sesuatu yang ajaib akan Tuhan buat. Anyway, tanggal 8 kita akan buat peperangan, dan tanggal 8 sore kita akan jarah apa yang Tuhan berikan buat kita. Ada jatah Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Nah, saya mau ajak Anda melihat sebuah cerita di Alkitab sebelum kita nanti lihat beberapa bagian yang lain. Mari kita lihat dulu dalam kitab Yosua. Dalam kitab Yosua. Lihat pada pasal yang ke-8, ayat yang pertama. Yosua pasal 8, ayat yang pertama. Judulnya Ai dibinasakan. Anda mengerti sebelumnya mereka kalah waktu mereka berperang untuk mencoba menaklukkan kota Ai. Dan ternyata mereka menjumpai karena dosa Ahan. Lihat sekarang bagaimana Ai dibinasakan setelah mereka bertobat. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Lihat ya, Tuhan itu
memberikan sebuah janji kemenangan yang total, yang absolut. Oke? Lihat ayat yang kedua. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan janji, tapi Tuhan itu memberikan patokan dan batasan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia berkata, kotanya, rakyatnya, rajanya, perlakukan seperti Yeriko, tumpas habis. Tapi ternak dan barang-barangnya boleh engkau jarah. Yang Yeriko dia berkata, tidak boleh engkau jarah. Tapi yang Ai dia berkata, boleh engkau jarah. Dan Tuhan memberikan juga strateginya. Dia berkata, kamu harus ada di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkan katanya, perhatikan ini perintahnya. Ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera sesudah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi. Lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam hari itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Jadi seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju, mereka mendekat lalu sampailah ke tentangan kota itu, kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur, seluruh tentara itu di sebelah utara kota, dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang menyerbu orang Israel di lereng di seberang daratan itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel, maka mereka mengejar Yosua sehingga mereka makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Nah, dengar saudara, ini bagian secara jasmaninya. Oke? Tuhan ngomong kepada Yosua begini, itu kota aku serahkan semua kepadamu, rajanya, rakyatnya tumpas. Tapi ternak dan barangnya boleh engkau jarah. Lalu kemudian Yosua ngatur strategi seperti yang Tuhan perintahkan. Sekian orang jaga sembunyi di belakang kota.
Engkau pimpin pasukan untuk mancing orang Ai keluar. Nanti pada waktu mereka keluar menjauh dari kota, yang sembunyi di kota langsung masuk kota dan dibakar. Saudara sekalian, kita ini tidak berbuat banyak hal, sekedar melakukan secara fisik. Walaupun itu tidak boleh ditinggalkan. Contoh nih, kalau Anda ini semua jadi pendoa tok, yang berkata, Tuhan, jiwa. Lalu tidak ada orang yang memberitakan Injil. Alkitab berkata loh, kalau nggak ada yang memberitakan Injil, mereka nggak akan dengar soal Yesus. Ya kan? Kalau Anda perang saja, Anda perlu yang namanya Air Force, Angkatan Darat dan Ground Force. Yang di darat, Anda mesti punya dua-duanya. Yang di udara ini Anda mesti kuasai udara, taklukan itu. Tapi seandainya seluruh kota sudah Anda bom habis, saudara, tidak ada tentara yang masuk kota itu, saudara belum bisa dikatakan menaklukkan kota itu. Maka pada waktu ini kita membaca, Tuhan ngomong begini, ini caranya, kamu mesti jaga di belakang kota, kamu sembunyi. Aku akan pancing mereka keluar. Nanti waktu mereka keluar, Tuhan berkata, kamu masuk dalam kota itu. Nah, ternyata saudara sekalian, lewat peperangan Joshua ini kita belajar, ada dua hal yang saling berkait, dan ternyata harus dikerjakan serentak bersama-sama. Ternyata, walaupun di awalnya Tuhan sudah memerintahkan, Anda mesti ngerti gini, Tuhan kita itu kalau ngomong, dia tidak akan bicara dari A sampai Z seluruhnya. Tidak akan. Dia akan bicara A, B, C. Kerjain dulu. Dia lalu berkata D, E, F. Terus dan seterusnya tidak akan pernah bicara dari A sampai Z. Never. Tidak pernah. Bagian demi bagian akan dia omongin, Anda kerjakan, terus tanya Tuhan lagi, harus gimana? Instruksi berikutnya apa Tuhan? Harus tanya lagi. Nah ini yang banyak anak Tuhan nggak ngerti. Dipikir ketika Tuhan ngomong ke dia sesuatu, seluruhnya sudah Tuhan ceritakan. Saya berkata, enggak begitu. Ternyata kalau Anda lihat akan hidupnya Yesus pun, lihat sepotong demi sepotong Bapak itu perintahkan. Roh Kudus juga gitu juga kepada Paulus. Dari kota ke kota dia bicara harus seperti apa. Jadi tidak ada orang sebenarnya, siapapun kita yang ngerti seluruhnya blueprint-nya Tuhan. Bahkan blueprint Tuhan terhadap kita pribadi pun tidak ada orang yang tahu seutuhnya. Bagian demi bagian dia sampaikan, kadang-kadang sepertinya berubah, kadang-kadang memang berubah di tengah jalan. Nah, Ai, ini contoh kasus yang luar biasa. Itu kota kan kecil sebenarnya. Di awal sudah dianggap enteng oleh kelompok atau tentaranya Joshua. Malah kemudian mereka kalah perang di situ. Yeriko yang kuatnya luar biasa, malah mereka menang relatif mudah. Tapi Ai mereka kalah telak, saudara. Lalu Tuhan mulai ngajari mereka dari kekalahan ini. Saya belajar begini ya, yang namanya manusia. Kalau tidak terbentur, dan kemudian dia sempat terseret dan terseok-seok, rupanya susah untuk belajar. Makanya Tuhan itu juga baik. Seringkali mengizinkan Anda terbentur sesuatu, kalau sudah goyang, baru mulai belajar. Sebab biasanya kita selalu merasa kita paling benar, kita paling ngerti, kita paling peka, kita paling tahu segala-galanya. Percayalah saudara, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya kemarin saya berkata dengan saudara tua jangan dilawan, saudara muda diberkati. Saudara kembar apalagi disayang-sayang saudara. Karena ini susah carinya. So, kita belajar. Nah, apa yang terjadi? Setelah diatur strateginya seperti itu, dan terjadi seperti yang Tuhan katakan. Betul-betul terpancing mereka keluar, dan tinggal ini orang-orang di belakang kota ini masuk membakar kota Ai. Anda lihat kemudian apa yang Tuhan katakan. Ajaib sekali. Ayat yang ke
17, saya ulangi lagi. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Nah ini kan tinggal masuk kan. Tapi lihat Tuhan memberi instruksi yang berikutnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai. Sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Tadinya tidak ada instruksi untuk melihat gerakan lembingnya Yosua. Itu hanya muncul di saat terakhir, waktu seharusnya mereka sudah langsung masuk, Tuhan berkata, angkat lembingmu, acungkan ke arah kota Ai. Lihat apa yang terjadi. 20. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membubung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun, berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota, dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka, lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka. Dan orang-orang ini semua tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan perhatikan, Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Apa urusannya? Dia bawa lembing, dia acungkan. Dia sudah menang. Yang di kota tinggal perempuan dan anak-anak. Itu perang mudah. Tapi kenapa harus ada lembing yang diacungkan? Saudara harus mengerti satu hal. Ada yang namanya kekuatan Tuhan yang bergerak karena ketaatan anak-anaknya. Itu aja. Itu pedang atau lembing, ketika diacungkan ke kota itu, sebenarnya itu kan sebuah tindakan profetis. Yang berkata, aku menentang, Tuhan berkata, aku melawan kota itu. Dan itu begitu diacungkan terus, dia tunggu sampai seluruhnya musuhnya habis, saudara. Dan itu yang seringkali tidak kita mengerti. Orang kalau berperang, Anda mesti berperang dengan strategi. Tapi di sisi lain, ada hal-hal yang kelihatannya simple. Ada hal-hal yang kelihatannya bahkan silly, goblok banget dikerjakan. Tapi itu saling berkaitan. Kalau Yosua hanya berdiri, cuma ngacungkan lembing, tidak berbuat apa-apa, dia juga mati kira-kira, saudara. Orang berkata, lu ngapain ke situ? Tapi yang ajaib adalah, dua kekuatan ini harus digabung jadi satu. Ada bagian tanggung jawab kita secara manusia, ada bagian tanggung jawab kita untuk mentaati yang Tuhan perintahkan, ada bagian Tuhan yang mengatur strategi untuk kita bisa menaklukkan lawan-lawan kita. Dan saya belajar yang namanya kesetiaan kepada apa yang Tuhan perintahkan, itu seringkali segala-galanya.
Saya pernah cerita, yang namanya membalikkan keadaan saya ngalami sekian belas tahun yang lalu. Waktu itu sebetulnya kami baru dapat gedung gereja kami yang pertama, yang kalau Anda pernah ke tempat kami yang lama yang di Permata itu. Dulu kami beli tempat itu murah sekali, ukuran orang berkata itu murah, ukuran kami nggak kebayar sebetulnya. Kami bayar gedung itu dengan harga 265 juta. Dan waktu kami kumpulkan semua uang yang ada pada kami, luar biasa saudara. Terkumpul 5 juta, sisanya kurang 260 juta. Hanya kurang 260 juta. Terkumpul 5 juta, dan sisa tinggal 260 juta. Harusnya cari Tuhan tuh. Sekarang saya bisa ngomongin diri saya sendiri. Harusnya pakai lutut cari Tuhan. Karena kenyataan waktu kami urus izin gereja, dalam 2 bulan izin gereja keluar. Saya ini menikmati favor Tuhan, saudara. Ngurus izin gereja pertama 2 bulan. Izin gereja kedua 4 hari. Dan sekarang sudah dapat lagi 2 izin gereja lagi buat satelit. Jadi kami itu punya 4 dari 8 di Semarang, 4 sudah keluar izin gerejanya. Saya bilang 4 lagi lah. Pas 8, new beginning, saudara. Tapi nanti pas 6 tambah 3 lagi kan, saudara, kalau Tuhan mau. So, harusnya cari Tuhan dong. Orang izin gereja yang dikenal susah didapat aja 2 bulan Tuhan berikan. Kami cari manusia. Cari manusia, Anda tahu? Teman baik saya, sama-sama waktu SMA, jadi direktur bank. Dipindah ke Semarang. Ketemu ngobrol, dia tawarkan, mau nggak saya pinjemin? Wah, kita berkata, ini jawaban Tuhan. Orang kalau kecepit, apapun ditawarkan, jawaban Tuhan. Setelah nanti tambah gepeng, ternyata dari setan. Saudara kan, kita ini kadang-kadang, enggak Tuhan, enggak setan. Itu dari ketidakpercayaan kita sebetulnya. Dan pada waktu itu, kita senang sekali, dia rekomendasi, dalam 2 minggu uangnya cair. Tapi saya mengalami sebuah pengalaman yang mengerikan sekali. Di tengah proses itulah, tiba-tiba suatu hari saya lagi pelayanan ketemu dengan seorang anak Tuhan. Anak Tuhan ini orang baik sekali, tapi dia punya masalah. Jadi kemudian dia minta waktu konseling, ngobrol, dia bilang, Pak, Bapak kapan ke Jakarta lagi? Saya bilang, 2 minggu lagi, tolong Pak mampir ke tempat saya. Jadi buat appointment, tanggal sekian, saya ketemu dia di kantornya dia. Saya tidak kenal siapa beliau, dia berikan kartu namanya. Nah sampai di Semarang, saya ngobrol dengan teman-teman, saya bilang, aku mau ketemu sama orang. Saya lihat lagi kartu namanya, dan teman saya tahu siapa orang ini. Dia bilang, kamu kenal nggak siapa orang ini? Enggak, saya bilang, baru pertama kali ketemu. Ini orang tuh begini, ternyata orang hebat, saudara. Lalu kemudian ya puji Tuhan, saya nggak kenal pokoknya. Nggak lama setelah itu saya ketemu di Jakarta, makan siang sama-sama. Saya masih ingat loh, saya makan apa siang itu dan dia makan apa. Ada pengalaman-pengalaman yang Anda ingin lupakan tapi tidak pernah bisa Anda lupakan. Itu akan jadi teman Anda seumur hidup untuk mengingatkan betapa pernah konyolnya kita. Kalau masih konyol juga pada hari ini, itu orang tidak pernah mau belajar sebenarnya. Tapi ini saya cerita pengalaman buruk, bad experience. Pada waktu itu apa yang terjadi, kami ngobrol, dia cerita begini, Pak, kami ini baru buat penggalangan dana ini. Dan dia berkata waktu itu tahun 93 atau 92. Tahun 92, berarti sekitar 16 tahun yang lalu. Dia berkata begini, bayangin, saya masih ingat saya makan siang, makan apa 16 tahun yang lalu, saudara. Bukan karena saya jenius dan hafal makanan, saudara. Tapi itu pengalaman terlalu menyakitkan dan berarti banget buat saya. Yang menjadikan pembelajaran sampai dengan hari ini. Apa yang terjadi pada waktu itu? Waktu makan siang, dia ngomong begini, Pak, kami baru buat penggalangan dana untuk seorang hamba Tuhan. Dan dalam sekejap, Pak, kami terkumpul 7 miliar. Wow, itu 16 tahun lalu, ngomong soal 7 miliar. Saya nggak tahu sekarang itu duit jadi berapa, saya nggak tahu. Anda hitung sendirilah, terserah saudara. Nah, terus dia ngomong begini, Pak, Bapak ada proyek apa yang mungkin saya bisa bantu? Dia nawarkan ke saya loh saudara, saya tidak minta. Nah waktu itu dengan saya harus bayar utang di bank
dan renovasi gedung, saya hanya butuh nggak sampai 10%-nya. Saya masih ingat saya butuh 600 juta sebetulnya untuk menyelesaikan semuanya. Dia baru saja galang dana dengan teman-temannya 7 miliar. Jadi ini uang yang nggak ada 10%-nya kan nothing buat mereka. Tinggal batuk aja keluar tuh uang segitu kira-kira. Begitu kan saudara ya gambarannya. Lalu kemudian saya bilang, ya ada Pak. Saya cerita semuanya. Oke, biar saya Pak yang selesaikan. Waduh, dengan bangga, bukan bangga, dengan niat baik menurut saya. Dan kemudian beliau berkata, beri saya proposalnya Pak. Berikan ke saya, nanti saya yang urus. Singkat cerita saya semangat sekali. Saya siapkan proposalnya. Saya kirim dia, saudara. Tapi sejak itu apa yang terjadi? Mulai itu seminggu kemudian, tiap hari saya ngecek saldo kas gereja di bank, saudara. Saldonya berapa? Saldonya berapa? Saya pikir masuk berapa? Dalam nama Tuhan Yesus, 16 tahun berlalu, tidak 1 rupiah pun masuk sampai dengan hari ini, saudara. Nanti di surga saya mau panggil dia, saya mau hitung-hitungan, saya bilang. Saya kurs, saya kasih bunga, saudara. Enggak lah, di surga kita semua baik-baik ya. Tidak boleh jadi debt collector, saudara. Lalu kemudian, tapi apa yang terjadi? Justru sejak peristiwa itu, berkat bisa habis, saudara. Menukik semua, sampai ke titik zero. Saya baru sadar belakangan, lama setelah itu baru sadar, bahwa itu yang namanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya ngalami bangun gereja beberapa kali. Tidak pernah satu orang dipakai Tuhan untuk menyelesaikan semuanya kalau kita mau jalan dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan menghargai korban-korban kecil yang tak berarti itu loh, saudara. Tidak akan dia biarkan satu orang berkata, saya yang bangun. Kalau sungguh dari Tuhan, saya belajar bertahun-tahun. Selalu dari orang-orang yang sangat sederhana, yang berani berkorban dan menyerahkan segala-galanya. Sebab Tuhan suka korban yang keluar dari hati, bukan daripada kelebihan kita. Nah, nangkap itu. Habis semua, berkatnya nggak ada. Dan pada waktu itu kami mulai masalah dengan bank. Anda yang punya utang dengan bank, mungkin kenal dengan istilah overdraft, saudara. Yang namanya overdraft itu sudah tiap kali jadi sesuatu yang biasa buat kami. Dan itu membuat tekanan yang luar biasa. Dan puncaknya tahun 94. Pada waktu itu krisisnya makin parah. Dalam 6 bulan kami tidak bisa bayar bunga sama sekali. Dalam 6 bulan. Dan selama itu bank tetap diam loh. Itu bank ini bagus banget lah. Pak, saya tanya Pak, bank mana Pak? Nggak usah lah, nanti Anda utang semua malah repot. Tapi mungkin karena yang utang gereja lah. Dia masih tegang rasa atau takut akan Tuhan. Dikira Tuhan ngamuk. Kenapa lagi utang gua? Terus tagih hutang keselamatan malah pada ke neraka kan mereka takut mungkin, saudara. Tapi pekerjaan tetap pekerjaan, uang tetap uang. Gak ada Tuhan, gak ada apalah. Pokoknya uang ya uang, saudara. Lalu kemudian dalam masa yang kritis seperti itu, kami mengalami gereja kami pecah jadi 2. Jemaat 200 orang pecah terbelah 2. Bem, yang separuh pergi. Anda bisa bayangkan, dan teman-teman yang pergi itu, mereka juga diantaranya ketakutan sih dengan konsekuensi menghadapi tuntutan bank. Dan mereka mungkin tidak bisa tahan lihat gereja harus dilelang. Dan mereka berkata gini, nggak bisalah dipertahankan. Ini gereja dalam 3 bulan ke depan pasti akan bangkrut, habislah. Dan mereka pergi, separuh meninggalkan saya. Hampir semua teman-teman lama saya pergi. Kalau Anda pernah ngerti yang namanya kesepian dan loneliness, kesendirian, sepi, nggak ada orang mendampingi Anda. Di saat seperti itu, saya pernah ngalami. Dan saya tahu apa rasanya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu, bank mulai nagih. Nah, saya belajar gini. Ketika keadaan Anda parahnya makin memuncak, itu pertolongan sudah makin dekat sebetulnya. Kalau enggak, Pak, paling-paling pingsan lah. Loh, orang pingsan itu kalau kesakitan sudah memuncak, Anda nggak tahan, pingsan. Itu karena anugerah Tuhan, saudara. Seperti ada sekringnya kita. Sudah nggak tahan, tak mati, saudara. Klak mati. Daripada terbakar, lampu mati, saudara. Nah itu yang kira-kira dalam hidup kita sama lah kira-kira. Jadi tenanglah kalau Pak ini makin memuncak,
tenang, sabar sedikit saudara. Either Anda pingsan, bangun dan sudah dalam istana raja yang luar biasa. Maksudnya raja di atas segala raja. Atau Anda bangun dan tertolong dengan anugerah Tuhan. Dan dua-duanya sama enaknya sebetulnya. So, apa yang terjadi saudara? Di tengah-tengah keadaan seperti itu, bank nagih. Tidak ada pilihan lain, saya angkat telepon. Itu saya tahu rasanya dikejar oleh bank. Mereka tekun banget. Orang nagih hutang itu kok bisa punya karunia tekun saudara. Ajaib itu. Saya berdoa, para penagih hutang itu bosenan. Sekali nggak tahu terus lupa gitu kan enak saudara. Enggak, tekun banget. Orang kalau nagih uang utang tuh, aduh, Anda perlu belajar dari Pak. Rahasianya tekun itu apa saudara? Rupanya itu luar biasa. Duit itu menimbulkan ketekunan rupanya dari banyak orang. Dan setelah itu, satu hari siang-siang mereka telepon, saya angkat. Saya masih ingat ya, tanya saya, Pak, mau tolong tanya apakah gereja bisa melunasi hutangnya? Oh, saya jawab dengan semangat tinggi. Oh, bisa Pak, kita bisa melunasi. Gagah banget jawabnya saudara. Lalu kemudian dia berkata gini, oh ya baik Pak, cuma caranya bagaimana Pak? Lah itu saya nggak tahu saudara. 6 bulan saya sudah berjuang luar biasa. 6 bulan. Saya punya banyak teman orang kaya. Pernah ada masa saya telepon mereka satu persatu. Jawabannya apa? Saya bantu doa Pak. Loh, saya butuh duit kok. Sering kali buat orang sudah kecepit saudara. Duit lebih penting dari doa. Penting mana sih sebetulnya? Yang benar. Ya udah, Anda saya bantu doa saja. Tidak ada konseling hari ini. Saya doakan Tuhan, tolong mereka semua, amin. Nggak cukup Pak. Kita ini memang orang-orang yang pintar berteori, saudara. Kalau sudah kecepit, paniknya luar biasa. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mereka berkata gini, begini Pak, kalau memang tidak bisa, terpaksa harus kami lelang. Dan itu orang bank sudah datang saudara untuk foto loh. Semua difoto. Memang mau dilelang. Terus dia bilang gimana Pak? Tiba-tiba saya nggak berkata Tuhan. Itu muncul menurut saya karena keadaan terjepit dan hanya sebagai rasa ingin tanggung jawab aja. Saya berkata begini. Beri saya waktu 2 minggu. Nanti saya berikan kata akhirnya bagaimana. Terus dia senang, dia bilang, oh iya Pak, bagus Pak, kalau 2 minggu kita tunggu Pak. Oke, terima kasih ya Pak, katanya. Nanti 2 minggu saya telepon Bapak lagi, tutup, kelak. Begitu nutup telepon, lemes saya saudara. Saya bilang, kenapa aku ngomong 2 minggu ya? 6 bulan aku berjuang, tidak ada hasil, nambah 2 minggu, nambah apa? Kenapa nggak ngomong 20 tahun? Atau 2 abad? Kenapa aku ngomong 2 minggu? Saya menyesali diri saya sendiri, saudara. Saya bilang, lu gila, saya bilang. Di tengah-tengah keadaan stres, tidak tahu harus seperti apa. Datanglah beberapa orang guru sekolah minggu. 2 di antaranya jadi misionari, 1 di Kamboja, 1 di Phnom Penh. Di Vietnam, maaf. Yang di Kamboja ini jadi misionari untuk anak-anak kecil. Yang di Vietnam itu jadi misionari untuk gereja bawah tanah. Beberapa guru sekolah minggu datang ke saya, dia berkata gini, Pak, kami mau minta izin untuk berdoa di gereja. Anda tahu ya, orang sudah kecepit seperti itu. Yang namanya kesombongan tidak mudah ditaklukkan. Percayalah. Jangan dipikir kalau orang tidak punya apa-apa rendah hati. Maaf loh, miskin sombong itu lebih mengerikan saudara. Iya toh? Dan itu di mana-mana loh. Miskin sombong. Loh kalau kaya sombong ya biarin dah. Orang kaya kok. Tapi kalau miskin sombong nggak ketulung saudara, bener? Dan saya pernah ngalami miskin sombong. Utang nggak kebayar. Anak-anak berkata minta izin doa di gereja. Tahu saya siapa apa? Doa kok minta izin. Makin banyak berdoa makin bagus, saya bilang. Mereka ngomong begini, enggak Pak. Soalnya tadi Tuhan, saya belum cerita siapa-siapa. Bahwa saya memberi waktu 2 minggu loh. Karena tadi gini Pak, waktu pagi Tuhan berdoa,
Tuhan perintahkan kami mulai malam ini, selama 2 minggu, kami harus doa di gereja, mulai jam 12:30 malam. Saya kaget dengan 2 minggunya, kok sama dengan saya nyeplos 2 minggu. Berarti saya bilang itu ceplosan profetis, saudara. Nah, saya bukan nabi. I'm not a prophet and non-prophet juga, saudara, sebetulnya. Tapi sebenarnya saya kaget juga 2 minggu nih. Lalu saya ngomong, dalam hati saya ngomong ini, doa kok tengah malam kayak dukun aja. Ngerepoti pendetanya, laki perempuan, doa tengah malam, ntar gua dimarahi orang tuanya. Masih ngomel. Itu kan miskin tapi sombong kan, saudara. Iya toh? Udah gak punya, ngomel, orang doa diomeli. Dan Roh Kudus ngomong begini, sudah kecepit masih ngomongnya begitu. Gantian, saudara. Dia bilang, ikut doa. Iya, saya berkata, iya, gua mesti berdoa. Mau ngapa lagi? Kecepit. Saya bilang, saya ikut doa. Bapak ikut? Iya. Nah, kamu suruh doa apa? Tidak tahu, Pak. Ya sudah, pokoknya berdoa. Malam itu kumpul 40 orang. Hampir semua anak muda semua. Kumpul, saya bilang gini, kita doa apa? Enggak tahu, Pak. Bahasa roh pokoknya. Bahasa roh. Kayak orang gila, saudara. Sampai jam 2:30, 3 jam. 3 jam kira-kira. Tiap hari. Digerakkan untuk apa? Oh iya, olesi minyak. Tembok-temboknya, olesi minyak. Dalam hati, benar-benar jangan sampai dilelang. Ayo, diklaim dalam nama Yesus. Loh, orang kecepit itu kreatif dan profetis, saudara. Gitu, kalau Anda punya uang, Anda bisa nggak terlalu profetis. Perlu mobil, Anda beli. Tapi kalau Anda nggak punya uang, perlu mobil, harus profetis. Doanya begini-begini terus. Kadang-kadang, nggak selalu. Jadi, semua kita kerjakan. Sampai 1 hari, saudara. Saya nggak tahu hari keberapa. Kalau saya ingat peristiwa itu, saya bilang, sudahlah, orang itu ya kalau sudah kecepit, Anda bisa profetis sekali. Seorang pendoa ngomong begini, Pak, saya mendapat dari Tuhan. Wah, saya sudah takut kalau orang berkata, Tuhan berkata itu saya sudah paling ngeri. Saudara. Sebab gini, Anda hadapin 2 ya. Ya kalau Tuhan, kalau bukan. Ya kalau bukan, kalau Tuhan. Susah kan, saudara ya. Bapak, itu kan jam 1 pagi kira-kira. Nah, belakang gereja kami itu night club. Jadi mulai tengah malam itu rame-ramenya, saudara, sebetulnya. Gereja sepi, belakang rame banget, night club. Dan itu di depan gereja ada jalan. Orang kalau mau ke night club atau pulang dari night club, lewat depan gereja situ jalannya. Ini ibu ngomong begini, Pak. Tuhan berkata, Bapak sekarang harus berdiri di depan pintu luar sana dan mengedangkan tangan begini. Sedangkan kami di dalam semua mendukung Bapak berdoa. Saya bilang dalam hati, kenapa enggak dibalik? Lu di luar, gua di dalam. Tapi sudah kecepit tidak berani. Orang kecepit itu bisa profetis sekali, saudara. Tapi itu jalan keluar, loh, saudara. Ya. Yosua itu mau perang, profetis dia. Mengacungkan terus. Dia nggak punya Harun dan Hur, loh. Cuma dia berkata, Allah masih muda, ayo terus gitu. Kalau Musa begini, udah nggak tahan sehari. Jadi, saya harus keluar. Iya, Pak. Bapak keluar sana, di halaman, angkat kedua tangan begini lebar, tinggi-tinggi, ngadep, dan tidak boleh turun tangan. Berapa lama? Minimal 2 jam, Pak. Saya ini kecepet, saya bilang, saya nggak mau gedung gereja dilelang. Saya mau sesungguhnya malu. Loh, iya toh, saudara. Coba nanti malam Anda gitu, tempat ramai begitu, coba. Sambil bawa bendera merah putih begini. Masuk TV besok pagi-pagi. CNN breaking news. Angka stres di Indonesia makin tinggi. Contohnya orang berdoa begini. Saya bilang, wah kacau.
Jadi pendeta itu ya, kalau kumpul pendoa itu susahnya begitu. Pendoa itu paling pintar nyuruh-nyuruh pendeta. Terutama yang tidak enak itu, saudara. Kalau terobosan, pendoa berkata, loh ya kan kita berdoa, ya. Kalau nggak jebol, pendetanya ini sumber masalahnya. Hafal, saya dari dulu sudah hafal, saudara. Oh tapi pendoa sekarang lain, saudara, ya. Dan sejujurnya sampai sekarang juga saya nggak tahu, itu Tuhan atau bukan, saudara. Saya nggak tahu. Saya minimal Tuhan kesian sama saya. Ya sudah, saya tebalkan muka saya. Saya keluar, Pak kami dukung doa, saya bilang. Gampang ngomong begitu, lu keluar sama gua. Dia tutup ini, ceprat tutup. Terus diikuti loh sama ibu ini. Pak, naik Pak tangannya di atas. Gue tahu, tenang. Itu mau naik itu rasanya ngangkat 100 kilo, saudara. Saya cerita, saya angkat kayak orang gila begini. Begitu saya angkat tuh, nggak lama, saudara. Satpam lewat patroli. Naik sepeda. Pak Pendeta, selamat malam. Yang punya utang nanti malam ikut-ikutan ya. Breaking news bener. Udah lewat ya, sambil geleng-geleng. Saya diem aja, angkat tangan, memandang ke langit. Saya ngitung bintang agak bisa. Saya membayangkan diriku seperti Abraham. Tuhan membawa keluar dari kemah. Abraham itu ngelah bintang-bintang. Gak lama, sopir taksi lewat. Ada penumpangnya, orang-orang dari nightclub. Berhenti di depan saya. Dibuka kacanya, melongok begini ngeliatin, saudara. Setiap kali begitu saya doakan ibu itu dengan doa ampunilah kesalahannya. Sebab dia tidak tahu apa yang dia katakan. Saudara mau tahu rasanya? Cobalah, saudara. Setelah 2 jam, masuklah saya. Dengan muka sudah beku, penuh embun sudah. Saya lihat mereka lagi apa? Ngobrol ternyata. Kalau Anda lihat baca di kitab Perjanjian Lama, kata korban yang dibakar oleh Salomo itu, dalam terjemahan hurufiahnya sebetulnya, his stairway by which he went up to the house of the Lord. Itu tangga untuk ngadep ke rumah Tuhan. Dan Tuhan berkata, korban, saya punya mobil cuma 1 waktu itu. Saya naik Mazda lama itu. Tuhan berkata, jual mobilmu, persembahkan kepadaku. Dan begitu saya tahu instruksi Tuhan, saya langsung tahu pertolongan datang. Selesai berdoa, saya cerita ke mereka. Saya bilang, kalian mungkin tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi ini yang terjadi. Dan saya berkata, 2 hari lagi, Bang akan telepon saya. Tapi saya sudah dapat yang Tuhan mau. Besok saya mau jual mobil saya. Saya mau persembahkan kepada Tuhan. Mereka semua ngikut, saudara. Tapi ini anak-anak gak punya apa-apa. Spontan ada yang lepasin anting-antingnya. Kecil, dia taruh. Ada yang besok datang bawa televisi kecil yang dia punya. Dia persembahkan. Ada yang ambilin ranselnya, walkman-nya, sepatunya, dikasih. Saya masih ingat ada 1 anak, mahasiswi fakultas kedokteran. Dan dia lagi kuliah. Jarak antara kosnya dengan tempat kuliah itu cukup jauh. Dia bilang gini, Pak, saya nggak punya apa-apa. Kecuali ongkos naik angkot. Dan dia bilang, kalau nggak salah, dia bilang, dalam 3 bulan ini, saya akan
jalan kaki ke kampus. Dan ongkos untuk angkot saya persembahkan buat Tuhan. Dan maaf kata saudara, mahasiswi ini kakinya agak cacat. Kalau jalan agak timpang. Dan dia berkata, saya akan jalan 3 bulan Pak. Saya serahkan semua ongkos angkot saya buat Tuhan. Saya nangis saudara. Nominalnya tidak pernah besar. Tapi di depan Tuhan itu menggetarkan hati Tuhan. Besoknya lagi 1 orang, suami istri datang. Berikan emas batangan 1 kilo. Dan dia berkata gini, Pak, ini bukan dari hasil kerja saya. Ini warisan dari oma saya. Saya lihat capnya masih Bank Batavia. Dan dia bilang, ini Pak, Tuhan suruh kami berikan warisan dari oma untuk Tuhan. Langsung malamnya kita buat doa, kita taruh di depan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sudah aku lakukan apa yang Engkau perintahkan. Dan sudah kami lakukan apa yang Tuhan suruh. Dijual semua dan hanya 10% dari total utang kami. Tapi kemudian kami masukkan di bank, saudara. Bank begitu terima 10% dari total hutang, membuat mereka diam. Mereka merasa bahwa sudah lumayan paymentnya. Saya bersaksi buat saudara. Saya tidak ngomong apa-apa ke jemaat. Tapi sejak itu minggu berikutnya, cara mereka memberi berbeda. Korban mulai begitu mengalir begitu banyak. Dan apa yang terjadi? Hanya butuh 11 bulan kemudian. Dan kami totally debt free, saudara. Kami bebas dari hutang dalam 11 bulan. Dan yang ajaib adalah, dalam 11 bulan itu, selalu ada dari jemaat yang bisa membeli rumah baru. Selalu ada dari jemaat yang bisa membeli rumah baru. Saya hitung ada 11 rumah saya doakan dalam 11 bulan itu. Dan sejak itu Tuhan berkata, mulai hari ini aku memberi berkat. Saudara, ada sebuah proses yang kadang-kadang panjang. Tapi kadang-kadang Tuhan perintahkan kita loh. Lakukan banyak hal yang kita tidak masuk akal. Tapi Tuhan mau berkata hari ini, jangan pernah goyah dengan apapun yang terjadi. Tuhanmu dan Tuhanku sanggup membalikkan keadaan dalam sekejap, saudara. Amen. Saya berdoa Anda bisa tangkap ini. Sekian tahun setelah itu, bank yang sama telepon saya berkali-kali. Berkata, Pak, gereja buka rekening dong Pak di tempat kami. Banknya minta utang sama gereja sekarang, saudara. Tapi saya mau berkata, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Malam ini, mari percaya. Dalam minggu ini Tuhan akan berikan kemenangan yang luar biasa. Saudara yang tidak bisa ke Semarang, saya dorong Anda untuk berdoa. Banyak doa dalam 2 hari itu. Untuk membalikkan keadaan. Anda yang ke Semarang, Anda siapkan hati. Dan saya percaya, bersama-sama kita akan buat peperangan. Kita akan jarah. Dan mari kita balikkan keadaan. Mari berdiri sama-sama, saudara. Mari berdiri sama-sama. Apakah saudara sudah terima minyak urapan? Sudah ya? Oke, dengerin apa yang saya mau instruksikan. Sebelum kita berdoa dulu. Tapi sebelumnya, dengerin dulu, saudara. Nanti Anda pegang mata bajak yang saudara sudah bawa. Apapun itu. Dan nanti saudara ikuti doa saya. Sambil Anda taruh minyak pada mata bajakmu. Tunggu, nanti kita lakukan bersama-sama. Tapi keluarkan dulu mata bajak saudara. Kemudian nanti dengan instruksi yang saya berikan, kita kerjakan serentak ya. Anda taruh minyak pada mata bajak saudara. Kalau ada yang belum dapat, mungkin bisa minta sebelahnya lah. Tolong bermurah hati. Dan lalu kita akan ucapkan sama-sama. Biar jadi pedang, dan jadi lembing, dan jadi tombak. Kemanapun itu diacungkan dan diarahkan. Kita tahu Tuhan akan memberi kita kemenangan yang luar biasa. Mari semua arahkan hati ke Tuhan. Semua berbahasa lidah. Hiara bata syakana mataku shikiara mataka sikini matana. Ini bukan dikerjakan dengan emosi, tapi dengan iman. Dengan iman, dengan iman, dengan iman.
Kiara mata sikiara lapata sangkara lamata kaya nama. Kiara sikire mete kasyata kanara mata kanama. Hinara hasikine meta kaya ramata kunamata. Kiara larama sikire meta kara lamata kanama. Hinara larama sikire mete kene mete kaya ralamata. Thank you Lord. Dan sekarang arahkan hatimu ke Tuhan lagi. Kita akan buat satu lagi hal yang penting dalam hidup kita. Kita mau bawa benih kita di hadapan Tuhan. Tanya Tuhan bagi yang belum, yang sudah Anda tahu apa yang saudara harus berikan dan persembahkan. Kalau yang sudah diberitahu Tuhan Anda masukkan di amplop dan Anda pegang genggam dengan erat, tumpangi tangan dengan tangan kananmu yang sudah diolesi dengan minyak. Yang belum tanya Tuhan, cepat tanya Tuhan, ini soal ketaatan bukan soal jumlah. Minta angka atau barang apapun yang Tuhan mau. Kalau ada jumlah yang Anda tidak bawa, Anda bisa tulis, Anda transfer, Anda tulis janji iman, tulis jumlahnya, nanti Anda transfer di account yang dicantumkan. Dan saudara jangan bergerak dulu sebelum ada instruksi lebih jauh. Saya beri waktu, Anda siapkan korbanmu, benihmu, ingat, tanah sudah Tuhan beri dengan semua potensi kehidupan. Di zaman yang pertama Tuhan tinggal perintahkan tumbuhkan. Tapi kita mengerti kemudian karena dosa manusia jadi terkutuk tanah itu. Dan oleh karena itu kita harus tanami sesuatu. Begitu orang Israel masuk tanah perjanjian, yang terjadi adalah mana berhenti. Dan di situ orang mulai belajar kenal hukum tabur tuai. Saudara kerjakan dengan iman, dengan ketaatan. Dengan iman dan dengan ketaatan. Yang sudah Anda arahkan hatimu ke Tuhan. Katakan di dalam nama Yesus. Malam hari ini, aku tabur benih ketaatan. Korban hidupku, aku taburkan di tanah yang terbaik. Dan aku tabur dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang aku katakan kepada tanah ini, tumbuhkan semua yang harus aku tuai. Buah-buah yang terbaik, emas dan permata, semua potensi kehidupan, benih yang kutabur akan aku tuai. Firman berkata, yang menabur sedikit menuai sedikit, yang menabur banyak menuai banyak. Aku menabur dalam ketaatan, aku menuai dalam ketekunan dan kesetiaan di dalam nama Yesus. Jadi tumbuh, berbuah, berbuah, berbuah. Aku tuai keadaanku dibalikkan Tuhan. Aku kepala dan bukan ekor. Aku di atas, tidak di bawah. Aku meminjami, aku memberkati. Anugerah Tuhan limpah dan aku diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sorak-sorak yang paling luar biasa buat Tuhan kita.